Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan pada hari ini sehingga kita masih sempat bertatap muka dalam pembelajaran daring ini dalam hal materi tentang kisah dakwah 25 Rasulullah. Dan pertemuan keempat ini semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beserta salam atas baginda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, sebelum memulai pembelajaran kita seperti biasa, mari kita mengawali dengan membaca suratul Fatihah dengan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, sebelum memasuki pembelajaran, saya mengingatkan kembali yang belum mengerjakan tugas yang pertama, kedua, dan ketiga, karena ini sudah pertemuan keempat, agar segera mengerjakan yang belum menyelesaikan tugas pertama, kedua, dan ketiga. Dan saya sudah memberikan beberapa penilaian pertemuan pertama, 2, dan 3. Jadi masih ada beberapa siswa atau anak kelas 8 yang belum mengerjakan sama sekali di pertemuan pertama, 2, dan 3. Saya harapkan karena menjadi nilai kalian dalam setiap tugas masuk dalam pembelajaran setiap pertemuannya. Jadi saya mengingatkan anak-anakku sekalian segera mungkin mengerjakan yang belum mengerjakan. Sebelum itu, karena kita sudah belajar tentang yang pertama kemarin, kita belajar tentang satu, pengertian iman kepada Rasul. Saya mengulangi dulu 3 menit. Pengertian iman kepada Rasul yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah betul-betul mengutus para Rasul untuk menyebar ajaran yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pembelajaran kemarin tugas para rasul ya. Ini juga di pertemuan kedua saya sudah menjelaskan apa sih pengertian atau apa sih tugas para rasul itu. Yaitu di bagian A-nya sebagai pembawa ajaran tauhid, ya saya sudah jelaskan. Kedua, sebagai pembawa kabar gembira, hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasannya. Terus yang ketiga ini atau bagian C-nya sebagai pemberi peringatan bahwa manusia ingkar akan mendapatkan balasannya, yaitu neraka jahanam. Setelah itu membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Itu tugas para Rasul Allah. Jadi ada 4 tugasnya, yaitu mengajarkan tentang tauhid. Terus kedua, memberikan berita gembira kepada umatnya, barang siapa yang beriman maka akan mendapatkan balasan apa yang dikerjakannya. Terus yang kedua, barang siapa yang mengerjakan tentang kekufuran, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan siksaan badan balasannya, yaitu neraka jahanam. Yang terakhir itu membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Terus yang kemarin kita juga mempelajari tentang karena sifat Rasul itu ada 2, sifat wajib dan sifat mustahil. Ya, sifat wajibnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa sifat wajibnya. Yang pertama adalah sifat yang pertama adalah siddiq ya, siddiq. Jadi Nabi itu mempunyai sifat
siddiq. Siddiq itu artinya kejujuran, ya. Siddiq kejujuran. Terus yang kedua amanah, ya. Yang kedua sifat wajibnya Nabi Muhammad SAW atau Rasulnya Allah, yaitu amanah. Amanah itu apa yang diberikan kepada bentuk suatu kepercayaan, maka dia menjaga kepercayaan orang tersebut. Nah, itu yang disebut amanah. Yang selanjutnya C, tablik. Ya, tablik di sini menjelaskan bahwa menyampaikan apa yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Artinya tablik menyebarkan kebaikan. Jadi pertanyaan, apakah bisa kita menjadi sebagai tablik atau sebagai bisa mempunyai sifat-sifat wajibnya Rasul atau nabi-nabi Allah? Bisa, ya, tentunya bisa, karena pengertian dari nabi itu sebelumnya adalah manusia juga. Ya, seperti kita yang bisa dilihat, yang bisa makan, yang bisa minum dan merasakan namanya kelaparan. Jadi nabi itu adalah manusia, namun manusia yang termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu fatanah. Ya, fatanah itu adalah cerdas. Cerdas dalam artian di sini adalah orang-orang yang pintar, ya, orang-orang yang pintar, karena tidak dari kebalikan dari fatana adalah bodoh, ya. Oke, itu tadi sifat wajibnya Allah sifat wajibnya Rasulullah alaihi wasallam. Terus yang kedua sifat mustahil, ya. Di sini dijelaskan kebalikan sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kazib, ya, kazib tadi lawan dari kata siddiq, ya, artinya dusta, ya, artinya dusta, artinya tidak jujur, ya, kebalikan dari siddiq. Yang kedua apa lawan dari amanah, yaitu khidmat, ya, khidmat, ya. Ketika diberikan amanah atau diberikan kepercayaan, maka lalai dalam bentuk kepercayaan diberikan kepada orang lain. Misalnya gini, saya contohkan beberapa anak, misalnya Akbar Albani misalnya. Akbar Albani, saya punya rahasia, tolong dijaga, dan saya harapkan kamu tidak menyampaikan rahasia saya kepada orang lain. Misalnya rahasianya tadi saya tidak sholat zuhur, nanti jangan ditanya sama Pak Sarip, ya. Atau misalnya rahasia tentang uang, misalnya Akbar Albani, saya menyimpan uang di bagasi motor misalnya. Namun Akbar Albani ini mengambil uangnya, terus kedua mengajak teman-temannya untuk membelanjakan uangnya. Itu namanya khidmat, artinya tidak dipercaya, makanya harus mempunyai sifat amanah. Selanjutnya baladah, ya. Baladah itu apa yang harus disampaikan tetapi dia tidak menyampaikan, karena lawan dari kata tablik, ya. Terus yang terakhir sifat mustahilnya balada tadi itu sudah sifat terakhirnya sifat mustahilnya Rasulullah atau sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sifat jaiz. Oke, sifat jaiz. Jadi sifat jaiz ini para rasul adalah aradul basyarah, ya, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, ya. Sifat jaiz ini adalah sifat bagaimana pada umumnya seorang manusia. Contoh, Nabi juga merasakan namanya sifat lapar, ya. Itu sifat lapar itu merasakan apa yang dirasakan oleh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga mempunyai rasa kehausan, ya, rasa kehausan. Jadi itu sifat jaiz pengertiannya adalah sebagaimana sifat manusia yang sebenarnya, ya. Untuk selanjutnya apa yang ditulis atau tugasnya,
yang ditulis adalah kisah dakwah para rasul Allah, ya. Kisah dakwah 25 rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk tugasnya yang pertama menulis 25 rasul Allah, misalnya Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu menulis paragraf pertama, ya, menulis paragraf pertama saja sampai ke 25 rasul Allah, ya. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi tadi, menulis 25 rasul Allah, ini ya. Menulis 25 rasul Allah. Terus mulai dari Nabi Adam, dan setiap rasul, ya, setiap rasul ditulis penjelasannya satu paragraf, ya, ditulis penjelasannya satu paragraf, dan itu paragraf pertama, ya. Misalnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah cikal bakal dari seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat yang kering yang berasal dari kumpulan hitam, ya. Jadi itu. Terus yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Jadi paragraf pertama saja. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau merupakan manusia pertama dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang menjadi utusan Allah. Jadi sampai utusan Allah. Jadi setiap penjelasan Nabi sampai 25 sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang ditulis hanya satu paragraf saja. Nah, terus tugas yang kedua adalah merekam rekaman suara, ya, merekam rekaman suara dan membacakan setiap ayat yang ada pada nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya Nabi Adam alaihissalam, ya. Jadi ini dalam bentuk rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama ini bla bla bla, kelas ini bla bla bla, membacakan ayat-ayat tentang 25 rasul. Nabi Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Setelah itu nabi kedua, yaitu Nabi Idris. Ayat yang tergantung Nabi Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru fi kitabi Idrisa innahu kana sidqan nabiyya wa rafa'nahu makana 'aliyya. Dan seterusnya, ya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua tugas. Saya jelaskan kembali. Tugas pertamanya menulis 25 rasul beserta satu paragrafnya setiap rasulnya. Terus yang kedua adalah merekam bacaan ayat setiap nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 25 ayat yang dibaca karena setiap nabi atau rasul Allah itu mempunyai ayat-ayat tersendiri. Artinya ayat ini itu membuktikan bahwa betul-betul Allah mengutus 25 rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, ketika misalnya kalian tidak memahami apa yang menjadi penjelasan hari ini, apa yang menjadi tugas hari ini, silakan me-WA saya pribadi. Nanti saya akan nelpon dan menjelaskan karena kalau belum memahaminya. Jadi anak-anakku sekalian, saya harap kembali selalu menjaga kesehatannya karena sehat itu lebih penting, dan sungguh-sungguh belajar. Karena hadis Nabi yang selalu saya tampilkan, manjada wajada, orang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan kelak akan nantinya pada saat dia lebih dewasa lagi. Artinya nanti akan mendapatkan kesuksesan, dan semoga kita semua akan mendapatkan kesuksesan dan selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi pesan Bapak Guru adalah
jangan lupa sholat. Ya, anak-anakku sekalian, jangan lupa sholat, karena sholat itu adalah salah satu ibadah yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Jangan lupa sholat. Jadi anak-anakku sekalian, sampai di sini di pertemuan keempat ini. Jangan lupa subscribe di channel Pak Guru, dan kolom komentar silakan absensi di setiap kolom komentar di setiap pembelajaran kita di YouTube Bapak Guru. Jadi anakku sekalian, terima kasih sudah berjumpa di pertemuan keempat ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita mengakhiri pembelajaran kita ini dengan membaca suratul An-Nas dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.